Coba bisa dibayangkan, kalau penerimaan mahasiswa itu yang menerima adalah industri. Jadi industri 5 tahun ke depan, industri misalnya perusahaan A gitu ya, 5 tahun ke depan membutuhkan tenaga kerja apa saja, spesifikasinya apa saja, nanti ditawarkan ke perguruan tinggi. Saya akan menyekolahkan yang kayak gini, yang seperti ini. Nah, mereka merekrut calon pegawainya, kemudian disekolahkan, dikuliahkan. Nah, begitu lulus kan langsung kembali. Nah, kira-kira bisa nggak ini perguruan tinggi melakukan seperti itu? Jadi rekrutmennya bukan berbasis perguruan tinggi, tapi stakeholder pengguna pengguna perguruan tinggi itu. Jadi alumni itu akan terserap kemana? Nah, itu kalau bisa luar biasa. Mengucapkan selamat sore Sobat Merdeka semuanya. Kali ini sore-sore kita dari Yogyakarta pengen ngajak Anda untuk ngobrol sore-sore santai-santai ya di akhir pekan ini, untuk ngobrol bersama seorang sahabat, seorang bapak, seorang rekan, baik di dalam pekerjaan ataupun di perjalanan kehidupan sebelumnya ketika kita sama-sama studi bersama dengan Senasib betul, bersama dengan Profesor Setiabudi Indartono dari LL Dikti 5 Yogyakarta. Selamat sore Pak Tia. Selamat sore. Welcome Pak Tia di forum pada sore hari ini. Ini saya harus manggilnya adalah Pak D atau kemudian asal jangan eyang ya. Asal jangan eyang. Aduh sudah langsung eyang. Jadi Sobat Merdeka semuanya, Pak Tia, Profesor Setiabudi ini adalah sahabat di dalam studi kami sebelumnya di National Central University di Taiwan, dan kemudian sekarang mengemban amanat sebagai Kepala LL Dikti 5 Yogyakarta. Betul. Baik, Pak Tia sore hari ini kenalan dulu dong Pak dengan Sobat Merdeka kita Pak. Silahkan Pak Tia. Luar biasa ini, Sobat Merdeka seluruh Indonesia yang luar biasa ya. Saya kira ini juga sebuah nikmatan luar biasa ya. Pada sore hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai, sekalian reunian. Betul sekali. Nihawa. Ya cuma itu yang terakhir ya. Yang lainnya lupa. Nihao. Ya alhamdulillah, yang penting sehat-sehat semuanya. Benar ya, insyaallah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan dari sama-sama kita sekolah di Taiwan, Pak Tia. Iya. Kemudian sekarang Bapak membersamai LL Dikti ini, apa saja yang pada saat itu muncul di dalam career track Bapak sehingga sekarang berada di LL Dikti? Iya, ini sudah ada yang menentukan ya di atas ya. Kita tinggal mengalir saja ya. Ya alhamdulillah kan kita cukup lama ya di Taiwan ya. Jadi mungkin lebih hafal gang-gang di Taipei daripada Jakarta ya. 2013 saya selesai pulang ya dari Chungli, kemudian kembali lagi ke kampus di UNY, di FEB UNY. Kemudian tahun 2014 itu diberikan amanah tugas jadi Kaprodi. Kebetulan cukup lama, hampir 2 periode. Kemudian tahun 2019 diminta untuk membantu di dekanat, wakil dekan akademik ya, sampai Fakultas Ekonomi Bisnis. Ya. Kemudian tahun kemarin selesai 2023, 2024 ini diminta bertugas di LL Dikti. LL Dikti. Ya. Oke, 2024. Per 1 Februari 2024. Jadi baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Iya, betul. Selamat Pak Tia mengembangkan amanah yang luar biasa, super duper, pokoknya kuat dhewe ngono lah sejagat semesta, sealam semesta ya, bersama dengan LL Dikti. Itu kok namanya kok LL Dikti Pak Tia? Dulu namanya Kopertis. Ya, sekarang menjadi LL Dikti. Karena kan dulu kan ada S-nya swasta. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi swastanya. LL Dikti ya, baik. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kira-kira seperti wilayah itu. 5 Yogyakarta. Wilayah 5 Yogyakarta. Ini berarti menunjukkan bahwa wilayah LL Dikti yang berada bersama timnya Pak Tia itu yang ada di Jogja saja. Yogyakarta saja. Oke, baik. Ada berapa wilayah Pak Tia?
Kalau LL Dikti seluruh Indonesia sekarang ada 17. 17. Ada 17. DIY ini adalah wilayah yang kelima. Dan di DIY ini kita melayani 100 PTS. 100 perguruan ini tinggi di lingkup swasta. Yogyakarta ada 100 perguruan PTS. tinggi swasta. Betul. Padahal sing aku kenali ya beberapa Ya, perguruan yang tinggi. besar-besar. Yang besar-besar. Yang besar-besar yang sudah akreditasinya unggul dari 100 baru 8. Dari berapa itu? Tinggal 92 yang belum. Jadi PR-nya luar biasa. PR-nya luar biasa Pak Tia, subhanallah, dengan berbagai penugasan yang Bapak ada di LL Dikti. LL Dikti itu berarti lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 5 Yogyakarta. Betul. Baik. Melayani 100 universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Iya. Pelayanannya itu berarti di dalam hal apa saja Pak Tia? Jadi kami itu tugas pokok kami itu adalah memfasilitasi peningkatan mutu dan relevansi perguruan tinggi. Mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Betul. Okay. Jadi kalau kita melihat mutu ya perguruan tinggi, maka evaluasi kami adalah akreditasi. Baik. Jadi berapa akreditasi yang meningkat, kemudian berapa kampus-kampus yang meningkat secara kualitasnya, karena ada beberapa kampus yang terpaksa kita harus merger misalnya, atau kita tawarkan tuh merger untuk bisa, memperkuat. Pak Tia? Bisa. Ya. Jadi ketika saya itu masuk bulan Februari, itu catatannya masih 101 perguruan tinggi. Kemudian ada 2 perguruan tinggi merger jadi 1, sehingga sekarang tinggal 100. Alasannya apa biasanya Pak Tia kalau perguruan tinggi itu di merger? Sangat beragam. Ada dari sisi peningkatan kualitasnya, ada sisi masalah keuangannya, atau berbagai macam gitu ya, mensinergikan 2 atau lebih dari perguruan tinggi yang ada. Jadi memberikan layanan untuk peningkatan kualitas atau mutu perguruan tinggi dan relevansinya. Ya, betul. Oke, baik. Itu berarti karena ada berbagai wilayah yang ada di Indonesia, Pak Tia. Ya, betul. Masing-masing wilayah berarti punya cerita sendiri-sendiri. Macam-macam. Kita termasuk sedikit ya di Jogja. Oh ya? Iya, karena kalau di Jawa Barat misalnya. Baik. Jawa Barat LL Dikti 4 itu ada 480-an. Perguruan tinggi swasta. Jawa Tengah juga banyak gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalem, istilahnya kalem itu kepala lembaga. Panggilannya kalem gitu ya. Itu di antara para kalem itu kalau menyebut Jogja itu enak. Karena apa? Karena kalau ngundang pimpinan perguruan tinggi itu cukup pakai toa. Karena kan deket-deket ya. Kita cuma ada 5 kabupaten kota. Sementara dari 100 itu 1 ada di Gunung Kidul, 1-nya ada di Wates, yang lain Bantul, Kota Sleman. Jadi woro-woro pakai toa masjid. Betul. Gitu aja udah bisa ketemu. Cukup, iya. Katanya kayak gitu gitu ya. Jawa Barat Pak Tia. Wah, Jawa Barat itu sudah berat ya. Oke. Jadi itu gabungan antara toa kemudian nganggo isyarat api, dung. Nah, tambah mercon. Nek ora teko dibalang mercon. Oke. Menarik. Iya. Jogja itu punya cerita apa Pak Tia di dalam dinamika perguruan tinggi swastanya? Ya, beragam. Yang jelas pertama kali dan sampai sekarang pimpinan perguruan tinggi swasta itu merasa semakin berat untuk mendapatkan mahasiswa. Ya, karena bersaing dengan perguruan tinggi negeri, apalagi PTNBH. Kira-kira begitu. Memang ya kalau kita melihat ya pergerakan yang ada kan, perguruan tinggi negeri ini membuka pendaftaran sampai mandiri. Itu kan kadang-kadang sampai bulan Juli, Agustus belum selesai. Nah, yang swasta nggak kebagian. Wah, iya, kira-kira begitu. Tahun akademiknya juga harus segera berjalan. Betul. Kecuali semester 1-nya nanti di semester depannya lagi gitu. Ijon nek wis ya. Terima sekarang kemudian diaktifasi di semester yang kan yang jelas berarti enggak oleh gitu ya. Iya, itu keluhan teman-teman pimpinan perguruan tinggi seperti itu. Oke. Itu dinamika yang ada di Yogyakarta gitu ya, Pak. Iya, betul. Terus berarti LL Dikti karena dengan dinamika yang terjadi itu maka
punya program unggulan gitu Pak untuk memberikan layanan pada semesta dari 100 universitas itu Pak? Iya betul, kita sebenarnya ya semua program jadi unggulan. Karena kita menginginkan semua perguruan tinggi swasta ya punya kesempatan untuk jadi unggul. Nah begitu. Jadi memang dengan keterbatasan yang beragam di seluruh perguruan tinggi swasta ini, kami hanya baru mencoba ini ya, mengintensifkan komunikasi antar perguruan tinggi. Memang sudah ada ya APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia. Baik. Yang di Jogja ini juga wilayah 5. Oke. Nah, kebetulan apa memang memang kemudian sudah disamakan? sudah ada. Nah, Oke. kita juga intens komunikasi bagaimana kita mengendorse ya pimpinan-pimpinan perguruan tinggi untuk bisa memastikan ada peningkatan kualitas. Karena misalnya saja kemarin kita dapat informasi dari salah satu DE-nya Ban PT. Ya, beliau itu, Pak, Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif Ban Ya, PT. Ban PT. Baik. Beliau menyampaikan riset kecenderungan calon mahasiswa ya untuk kuliah itu alasannya apa? Untuk yang ke Jogja unik. Apa Pak Ya, ya? jadi bukan biaya, tapi adalah kualitas. Jadi yang masuk ke Jogja itu mereka sudah memilih bahwa kampus-kampus di Jogja ini memang berkualitas. I see, Nah, kira-kira I see. begitu. Oke. Sehingga Itu persepsi yang dimiliki oleh orang tua yang mengirimkan calon siswa ke Yogyakarta. Betul, Kualitas pendidikan tinggi itu ada di Jogja gitu ya Pak Tia ya. Iya. Makanya beliaunya kemudian mengirimkan anaknya untuk bersekolah di Yogyakarta. Termasuk yang menarik juga kualitas dosennya. Nah, mungkin persepsi mereka berapa profesornya, kira-kira begitu, berapa doktornya. Nah, itu yang mereka jadikan alasan untuk memilih perkuliahan di sana. Oh, Nah, kira-kira perkuliahan di begitu. Yogyakarta. Iya, betul. Menarik. Oke, Pak Tia. Tapi dalam kenyataannya, apakah semua universitas yang berada di bawah kewenangan Bapak itu seberkualitas itu, Pak Tia? Nah, itu yang jadi PR saya gitu ya. Jadi saya sekarang enggak tahu ini sudah turun berapa kilo ya. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan kualitas dari perguruan tinggi itu, Pak? Iya, jadi kita itu di LLDikti kita punya beberapa tim, di antaranya adalah tim kelembagaan. Itu untuk memastikan lembaga-lembaga perguruan tinggi ini minimal syarat minimalnya terpenuhi dari sarana prasarana, dosen dan seterusnya, akreditasi, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua ada tim atau urusan Belmawa gitu ya, untuk mahasiswa dan seterusnya prestasi. Jadi ini untuk memastikan anak-anak kita ikut MBKM dan seterusnya begitu ya, berprestasi tingkat nasional internasional, ini berperan di sana. Termasuk juga ada tim SDPT, sumber daya perguruan tinggi. Ini memfasilitasi dosen-dosen baik yang dosen ASN yang diperbantukan, ya DPK namanya, dosen diperbantukan ya di swasta, termasuk dosen-dosen yayasan untuk naik pangkat, jabatan dan seterusnya itu ada di sana. Termasuk untuk mengakselerasi ya jumlah guru besar yang ada di PTS di DIY ini. Ini kita masih sangat sedikit dari 7.742 dosen. Kita baru ada 208 guru besar. Jadi masih perlu banyak di akselerasi. Oke Pak Tia. Iya. Jadi untuk bisa mengatakan bahwa institusi pendidikan tinggi itu berkualitas, itu adalah kelembagaan. Aspek kelembagaan itu berarti tata kelola di internal perguruan tinggi itu ya Pak Tia. Termasuk yayasan. Termasuk yayasan, baik tata kelola di perguruan tinggi dan yayasan. Kemudian juga yang terkait dengan berbagai kegiatan mahasiswa, terus terkait juga dengan kualitas dari pengajar, dosen yang hadir di sana. Oke, baik. Itu yang jadi kriteria. Lah kalau ada yang ngeyel Pak Tia? Ya kita nggak bisa intervensi, kita hanya melayani saja. Karena ke depan yang berkualitas itu yang pasti akan dipilih oleh masyarakat. Jadi kalau ada perguruan tinggi tidak mau meningkatkan kinerjanya, pasti tidak akan dipilih. Sehingga kita juga hanya bisa memastikan bahwa mereka punya orientasi peningkatan kualitas. Kalau sudah berkualitas, pasti dipilih kok oleh mahasiswa. Begitu. Oke. Oh ya, karena nature dari perguruan tinggi swasta itu adalah kompetisi kualitas ya Pak Tia. Betul. Kalau kemudian kompetisi kualitas mereka tinggi, itu yang akan menjadi dasar untuk
calon mahasiswa mau untuk datang ke mereka begitu. Betul. Maksudnya adalah nek dibandingke karo halah manggo basa Jawa ya. Dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri gitu ya Pak Tia ya. Perguruan tinggi negeri ada feeling secure karena jaminan kualitas, murid datang kepada mereka begitu. Betul. Tapi kalau nature di perguruan tinggi swasta adalah memang harus selalu aktif promosi. Betul. Untuk menginformasikan kualitas tersebut dan pada akhirnya menjadi alasan untuk calon mahasiswa datang kepada mereka. Iya. Betul. Nature kompetisi dan juga nature security yang berbeda antara perguruan negeri sama perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Iya. Oke, baik. Dan Bapak menyampaikan bahwa ya pada akhirnya nek ngeyel yo standar kualitas yang akan menentukan. Iya. Ya kita memang akan menawarkan. Jadi kampus-kampus yang kira-kira dari sisi kompetisinya gitu ya, kemudian kemampuan untuk tetap hidup gitu ya, itu mulai berkurang ya kita tawarkan untuk merger, untuk diambil alih oleh yayasan yang lain. Itu berarti ada kampus yang kurang mahasiswa Pak Tia? Iya banyak. Jadi bisa dibayangkan ya, kita syarat prodi kan ada minimal 5 dosen. Nah bisa dibayangkan kalau ada sebuah prodi, satu angkatan hanya menerima misalnya yang daftar gitu ya dan diterima kurang dari 30. Artinya kalau S1 dikalikan 4, 120. Bayarnya mereka berapa per bulan atau per semester, dibagi untuk bayar dosennya saja kurang. Nah disinilah kemudian negara turun dengan memberikan KIP. Nah KIP ini sangat-sangat dirasakan oleh perguruan tinggi swasta agar bisa tetap eksis. Kira-kira begitu. Perguruan tinggi swasta tutup itu mungkin nggak Pak Tia? Mungkin. Bahkan kita tutup juga mungkin. Oh, baik. Jadi Bapak ini tanggung jawab buka, tanggung jawab bimbing, bina, sama nutup gitu. Betul. Ya Pak ya. Lah kok komplit Pak tugas. Oh iya, oke. Begitu. Jadi ya apa ya namanya memang dengan beragamnya permasalahan ya pendidikan tinggi kita, pengelolanya gitu ya, kemudian prosesnya termasuk tuntutan. Bisa kita bayangkan misalnya prodi-prodi yang katakanlah manajemen bisnis ya, kebetulan di manajemen bisnis ya, untuk akreditasi saja itu harus mikir sekian kali lipat gitu ya untuk bisa survive, bayare, prosesnya dan seterusnya. Ini berat buat mereka ya. Jadi memang mudah-mudahan nanti dengan adanya kebijakan-kebijakan baru tentang akreditasi ini akan bisa lebih mempermudah ya, meringan gitu ya, perguruan tinggi yang mereka juga yayasan misalnya ya, ngobrol-ngobrol dengan kita gitu ya, pimpinan perguruan tinggi ngobrol-ngobrol dengan kita gitu ya. Nah ini mereka merasa kami ini berjuang betul-betul untuk memberikan kontribusi meningkatkan kualitas ya SDM ya negeri ini gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa kira-kira begitu. Amanat Undang-Undang Dasar. Tapi karena kami dengan resources yang terbatas ya, sehingga tidak bisa atau tidak mampu bersaing dengan yang sudah eksis dan seterusnya. Nah ini jadi PR ya buat pimpinan di perguruan tinggi itu. Dan ini yang saya sedang berusaha bekerja keras gitu ya untuk minimal memahami kondisi seperti itu. Ya, 247 ya Pak Tia untuk memberikan layanan tersebut. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa 8 perguruan tinggi swasta yang besar. Kemudian yang unggul. Oke. 92 yang sedang berproses untuk mencapai itu. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti yang ada di dalam benak saya yang diceritakan oleh Bapak ini tadi adalah yang dialami oleh 92 perguruan tinggi tersebut gitu ya Pak? Tidak juga. Oh. Bisa dibayangkan ada seorang rektor ya dari perguruan tinggi yang kita anggap settle, itu ya curhat juga gitu ya. Gimana nih Pak Tia? Ini calon mahasiswa sudah habis diambil oleh gajah-gajah dan juga perguruan tinggi yang lebih besar. Cobalah difasilitasi begitu. Nah ini yang sebenarnya di asosiasi PTS itu ya, itu juga sudah mulai ada komunikasi dengan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang besar begitu ya, negeri gitu ya. Ya harapannya ada win-win solution lah kira-kira begitu. Ya. Loh Pak Tia, berarti kalau dalam berbagai dinamika yang terjadi pada perguruan tinggi swasta, itu perguruan tinggi swasta terus masih punya energi untuk
menjalankan program pemerintah salah satunya MBKM atau tidak Pak Tia? Nah justru itulah yang kemudian kita terus ingatkan, kita endorse gitu ya. Memang MBKM sudah satu periode lah kira-kira 5 tahun ya. Perguruan tinggi besar negeri itu sudah merasakan gitu ya, ini menjadi satu ya bagian yang harus dikelola ya MBKM itu dalam proses pembelajaran. Nah kebetulan saya di awal mendapatkan tugas ini saya mendapatkan laporan ya terkait dengan aktivitas MBKM. Ternyata jumlah mahasiswa PTS di DIY ini yang mengikuti MBKM itu rasionya kecil sekali. Oh ya? Iya, jadi 1, sekian persen gitu ya. Nah kemudian saya tanyakan kenapa kok bisa kecil seperti itu. Nah ternyata masalah teknis saja, ada masalah teknis ya. Nah, pembaginya terlalu besar. Oh, oke. Jadi harusnya prodi-prodi yang tidak diwajibkan kayak kesehatan, kedokteran dan seterusnya itu tidak diwajibkan, tapi kemudian dihitung jadi pembagi. Oh, Ya. baik. Kemudian aktivitas MBKM yang dihitung itu hanya yang flagship. Baik. Yang mandiri belum masuk. Yang dikelola oleh Betul. pemerintah. Oh, Iya. oke, baik. Nah ini yang jadi masalah. Kedua ini masalah pemahaman. Ya masalah pemahaman. Jadi saya sempat ya komunikasi dengan kampus-kampus yang memang ingin program MBKM-nya naik. Memang ternyata masih banyak di antara mereka yang belum memiliki perhatian yang mencukupi lah kira-kira ya agar program MBKM itu betul-betul berjalan. Yang seharusnya itu embedded dengan kurikulumnya dan seterusnya kan sudah ada kurikulum Merdeka Belajar sejak 2019 gitu ya. Nah ternyata ada yang ya tahun ini berarti baru mau membuat kurikulum MBKM-nya. Bisa dibayangkan anak-anaknya pasti tidak akan terlibat aktivitas pada MBKM sebelumnya. Nah itu, ketika kita intervensi seperti itu, mulailah mereka berpikir. Termasuk mereka sebenarnya sudah melaksanakan yang mandiri-mandiri itu, tidak dilaporkan sebagai kegiatan MBKM. Jadi seolah-olah tidak melaksanakan tugas-tugas pemerintah ini. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Memang kalau kita cerita MBKM, Mbak Tia, itu kan memang ada metode pembelajaran yang baru yang diperkenalkan begitu ya Pak Tia. Kalau kita tidak menggunakan kata baru ya paling tidak ada metode pembelajaran yang ditekankan lebih ketika kita mengantarkan mahasiswa untuk bisa belajar di luar kampusnya gitu. Dia mau belajar dari bisnis, dia kemudian juga bisa belajar dari kampus yang lain, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, ataupun dia bisa belajar dari wirausahawan yang ada di sekitarnya. Jadi kampus yang semula bentuknya adalah bangunan satu tempat belajar, sekarang kemudian pembelajar kalau mau belajar ya tidak hanya di tempat itu, betul. tapi masyarakatmu menjadi tempat belajar, temanmu wirausahawan jadi tempat belajar, pelaku usaha juga jadi tempat belajar. Ini kan cara pandang baru di dalam melihat pendidikan dan proses untuk kita mengenalkan pengetahuan pada para pembelajarnya gitu. Itu pada ditolaki nggak Pak Tia oleh teman-teman yang dari swasta, perguruan tinggi swasta? Saya belum melihat ada resistensi, karena sebenarnya program-program seperti itu sudah cukup banyak terlaksana di lapangan. Ya, cuma kemudian memframe bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari MBKM. Misalnya pertukaran pelajar gitu ya. Nah, itu sebagian mereka sudah melakukan gitu ya. Kemudian apalagi kewirausahaan. Itu juga sudah cukup banyak prodi-prodi yang melaksanakan aktivitas wirausaha untuk mahasiswanya. Ya, termasuk juga misalnya yang mudah transfer kredit dan seterusnya yang seperti biasa itu sudah banyak mereka lakukan. Tinggal distrukturkan dalam sebuah kurikulum. Kemudian ada evaluasi yang jelas bahwa ini adalah program MBKM, kemudian efeknya seperti apa, sebagaimana Mas Menteri menyampaikan hasil evaluasi peserta MBKM dan yang tidak itu kan di lapangan kan berbeda sekali. Nah ini yang kadang-kadang kita belum mengukur sampai di sana. Gitu. Jadi tantangannya dari pelaksanaan program MBKM, kalau resistensinya sebenarnya tidak banyak begitu ya Pak Tia, karena ini sudah mereka lakukan hanya kemudian di reframing dengan MBKM begitu ya Pak Tia. Tapi tantangan yang terjadi adalah kesiapan kurikulum yang ada di internal pendidikan tinggi tersebut. Betul, diantaranya itu. Termasuk misalnya biaya.
Itu juga kan ada beberapa konsekuensi aktivitas MBKM menuntut biaya. Sementara misalnya saja biaya kuliah mereka ya itu tidak mencangkup aktivitas yang harus dilaksanakan. Belajar di luar kampus. Ya, sehingga harus menambah lagi. Nah, ini yang cukup berat. Baik. Kurikulum dan juga aspek pembiayaan dari proses pembelajaran di luar kampus. Nah, ini LL Dikti itu terus melaksanakan fungsi bagaimana Pak Tia di dalam memahami mengenai kondisi terkait dengan implementasi dari MBKM, apalagi sekarang kita sudah bergerak untuk ke aspek mandiri, tidak yang flagship ya Pak Tia. LL Dikti terus merespon bagaimana dengan berbagai dinamika pertama kita ini? menyamakan persepsi dulu. Seperti apa sih MBKM itu? Ya tidak hanya flagship saja gitu ya. Yang kalau ini dipahami, mereka akan bisa lebih fleksibel untuk mengelola program-program MBKM. Kemudian kedua, tidak semua perguruan tinggi swasta ini punya kemampuan mengembangkan jejaring kerjasama. Nah, ini juga kita fasilitasi. Baik kerjasama antar perguruan tinggi, kerjasama dengan DUDI, gitu ya, bahkan kerjasama internasional. Nah, kita fasilitasi kalau memang membutuhkan dan seterusnya, sehingga kita sinergikan lah kebutuhan-kebutuhan mereka bersama-sama. Nah, itu sudah kita laksanakan juga. Ya harapannya dimanfaatkan betul oleh teman-teman di lapangan, gitu ya, pimpinan perguruan tinggi. Ya. Baik. Termasuk bagi kampus yang sama sekali belum MBKM, Pak Tia. Ada nggak Pak itu kampus swasta di Jogja kalau yang kampus-kampus yang akademi kesehatan itu kan tidak diwajibkan. Jadi memang tidak ditekan untuk melaksanakan program-program MBKM apalagi yang fleksib dan seterusnya. Kira-kira begitu. Karena memang tidak menjadi ukuran evaluasi ya pelaksanaan MBKM di kampus tersebut. Kalau kemudian di kampus yang sebenarnya dia bisa ikut MBKM tapi belum MBKM, itu terjadi nggak Pak Tia di dalam dinamika di Jogja? Saya belum melihat melihat ada yang belum melaksanakan. Kalau belum melaporkan banyak. Oke. Karena indikasinya adalah sebenarnya mereka sudah melaksanakan tapi belum melaporkan karena persepsi tentang MBKM hanya di fleksib saja. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Jadi penyamaan persepsi yang dilakukan, kemudian difasilitasi oleh LL Dikti, memfasilitasi, termasuk kemudian kalau ada kerjasama ya tadi Pak Tia ya. Termasuk itu. Oke, baik. Dan juga Bapak membuka kantor selebar-lebarnya gitu kalau ada yang mau konsultasi gitu ya Pak ya. Iya, kami terkait 24 dengan jam. MBKM. Ada cerita unik nggak Pak Tia dari kampus? Datang ke kantor Bapak kemudian bawa cerita MBKM dengan berbagai dinamika yang ada di kampusnya Pak Tia. Kebetulan sampai sekarang belum ada ya yang sampai ke saya. Mungkin di tim. Mungkin di tim. Baik. Ya di tim dan bisa diselesaikan. Kalau sudah diselesaikan di tim tidak harus sampai ke saya gitu ya. Tapi secara umum saya ini kan karena baru baru 6 bulan dari 100 PTS itu belum semuanya saya kunjungi. Nah, saya kunjungi. Saya melakukan kunjungan dadaan gitu ya ke kampus-kampus silaturahmi kira-kira begitu. Kalau pas lagi kosong atau di jalan ada yang bisa dilewati gitu. Dah saya menggok di situ. Nek wis kosong Mbak Tia, kalau sudah pulang semuanya. Nah, kalau sudah pulang semuanya nggak ada yang ditemui. Ya pernah juga kita ke kampus Nah, kok sepi yo. Gitu. Padahal masih jam kerja. Jam 4 waktu itu. Oh, sudah jam 4. Okay. Nah, kebetulan deket lagi ada kampus yang lain gitu ya. Udah, di situ kebetulan ada ketemu dengan pimpinannya, ngobrol-ngobrol. Ya, kira-kira begitu. Nah, sempat juga misalnya saya sama driver itu, "Mas, ke mana? Ke kampus yang deket." Oh ya. Akhirnya masuk ke gang. Saya bilang, "Kita itu nyari kampus Mas, dudu golek, tidak nyari miletek gitu ya." Lah, memang di sini kampusnya di sini gitu. Jadi bayangin gitu ya. Lah kalau kampus-kampus besar kan gapuranya besar, gede udah gitu mewah ya, gitu. Rame Ini masuk ada, gang ya kayak golek miletek itu tadi. Gitu. Dan itu ada di Yogyakarta. Ada. Dan itu adalah kampus yang mencerdaskan kehidupan kehidupan dan yang menarik lagi ini kampus-kampus besar IKU yang paling sulit kadang-kadang kan dirasakan IKU 1 ya. Dalam 6 bulan pertama mahasiswa harus terserap bla bla bla. Saya menemukan hal yang berbeda di lapangan. Justru kampus-kampus kecil itu tidak lebih dari 6 bulan rata-rata mereka sudah terserap. Wih, luar biasa. Coba bisa dibayangkan kalau penerimaan mahasiswa itu yang nerima adalah industri.
Jadi industri 5 tahun ke depan, industri misalnya perusahaan A gitu ya, 5 tahun ke depan membutuhkan tenaga kerja apa saja, spesifikasinya apa saja, nanti ditawarkan ke perguruan tinggi. Saya akan menyekolahkan yang kayak gini, yang seperti ini. Nah, mereka merekrut calon pegawainya, kemudian disekolahkan, dikuliahkan. Nah, begitu lulus kan langsung kembali. Nah, kira-kira bisa nggak ini perguruan tinggi melakukan seperti itu? Jadi rekrutmennya bukan berbasis perguruan tinggi, tapi stakeholder pengguna pengguna perguruan tinggi itu. Jadi alumni itu akan terserap kemana? Nah, itu kalau bisa luar biasa saya kira. Itu yang menjadi dasar kenapa perguruan tinggi tersebut harus selalu terkoneksi dengan para stakeholders-nya. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya saya CEO sebuah perusahaan. Ya, 5 tahun ke depan saya membutuhkan accounting sekian, membutuhkan engineer sekian, membutuhkan tenaga sekian untuk 5 tahun ke depan. Saya rekrutlah sekarang anak-anak SMA, lulusan SMA, ya, yang potensial. Kemudian saya titipkan ke kampus-kampus, tolong diajari sekolah di situ, ajari. Nanti kalau lulus kembali ke saya. Oke, baik. Nah, itu yang jadi alasan kenapa pendidikan perguruan tinggi tersebut harus terkoneksi dengan para stakeholders. Mau nggak mau nanti apa yang diajarkan sesuai dengan apa yang ditugaskan di tempat kerja nantinya. Labnya juga disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Nah, itu. Nah, inklusivitas Pak Tia, kalau inklusivitas misalnya terkait dengan disabilitas, kemudian keberagaman mahasiswa yang masuk pada perguruan tinggi, itu apakah juga menjadi perhatian Bapak dengan LL-Dikti? Saya kira itu sudah menjadi bukan tuntutan lagi ya. Karena ya harusnya memang seperti itu. Kan nggak bisa sebuah perguruan tinggi misalnya hanya membatasi mahasiswa yang kaya saja, membatasi mahasiswa yang agamanya tertentu saja, dari daerah tertentu, sudah nggak ada itu ya. Apalagi kalau PTS di DIY ini ternyata 60% itu dari luar Jawa. Ini kan menarik. Ya. Bahkan perguruan tinggi yang berbasis agama itu mahasiswanya macam-macam. Iya. Oke. Jadi sudah tidak jadi isu lagi saya kira itu ya. Karena memang realitinya begitu, realitasnya sudah sehingga seperti itu. menghormati, harmoni, memahami itu menjadi hal yang biasa untuk di dalam lingkungan pendidikan tinggi yang ada di Yogyakarta. Baik Pak Tia. 10 sampai 20 tahun yang akan datang Pak Tia. Pendidikan tinggi di Indonesia itu seperti apa menurut Bapak? Dan kita harus melakukan apa Pak? Ya, kalau untuk berangan-angan, saya banyak sekali angan-angan. Kita punya resources, sumber daya manusia yang luar biasa. Tidak hanya banyak, tapi potensi kualitasnya. Kalau ini dikelola dengan baik, perguruan tinggi di Indonesia ini sangat potensial untuk masuk di misalnya QS 100, gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Beberapa tahun yang lalu misalnya gitu ya, ketika tuntutan untuk publikasi belum terlalu kuat gitu ya, itu kan jumlah publikasi kita dibanding Asia Tenggara itu kan masih di bawah, bahkan masih di bawah Singapura dan seterusnya. Tapi begitu ada aturan, ya, ada dorongan, ada dukungan, ada budaya yang terbentuk, sekarang kita sudah jauh lebih tinggi dibanding dengan beberapa negara ASEAN gitu ya, bahkan masuk di Asia kira-kira begitu. Jadi ini potensi yang luar biasa, tinggal bagaimana kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong ya anak-anak kita ini berprestasi, mengembangkan budaya akademik yang yang sehat kira-kira begitu ya, dan bisa memberikan fasilitasi yang mencukupi. Saya kira dengan misalnya saja dana penelitian yang sudah sekian triliun gitu ya, kemudian beasiswa yang sudah sekian triliun dan seterusnya, ini saya kira jadi awalan yang bagus ya untuk kita melakukan leapfrogging. Nah, salah satu kunci saya gitu ya di LL-Dikti ini saya selalu sosialisasikan ke teman-teman kita, ayo kita maju bersama, tapi caranya jelas. Gimana caranya melakukan leapfrogging, lompatan-lompatan. Kalau kita maju dengan cara linear, tetap ketinggalan dengan yang lain. Tapi kalau kita melompat, insya Allah akan bisa membersamai yang lain atau bahkan lebih baik dengan yang lain. MBKM itu berarti leapfrogging nggak Pak? Perlu ada polesan-polesan tambahan. Karena ternyata kalau saya lihat ya, terobosan Mas Menteri itu bagus. Tapi ternyata perubahan yang ada di lapangan jauh lebih cepat daripada terobosan ini, sehingga terobosan ini perlu ada dorongan untuk bisa melakukan leapfrogging.
Kira-kira begitu. Kayaknya itu jadi satu materi podcast lagi ya Pak Tia untuk membicarakan mengenai leapfrogging perguruan tinggi swasta dengan menggunakan salah satunya MBKM dengan berbagai support yang dimiliki oleh komunitas atau kemudian yang ada di sekitarnya. Nah, kebetulan ini sudah saya sampaikan ke beberapa teman-teman ya, pimpinan PTS termasuk internal LLDikti. Dan saya sudah punya model kira-kira bagaimana harusnya. Nah, ini memang bertahap, ya memang bertahap. Jadi saya punya kunci satu leapfrogging. Yang kedua joint resource. Joint resource. Ya, bisa dibayangkan, misalnya saja mohon maaf ini ya, PTS 100 ini kalau jadi sebuah holding yang besar, ya, ada 7.000 sekian dosen, hampir 8.000. Ada hampir 200.000 mahasiswa, ada sekian triliun aset yang dimiliki oleh gabungan sekian perguruan tinggi. Kalau kita sinergikan kira-kira gimana ini? Jadi kekuatan yang luar biasa. Doakan mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi dengan pendekatan seperti ini. Jadi PTS di DIY ini yang 100 ini kita punya semangat yang sama. Dulur Limo namanya. Dulur Limo, oke. Ya, bersaudara di LLDikti wilayah 5. Nah, kalau dulur limo berarti kan bersaudara, ya nggak cuma ngobrol, ya harus kerjasama, bahu membahu, majunya bersama-sama. Tidak hanya maju yang gede-gede saja maju, yang kecil semuanya dituntun semuanya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Dan salah satunya menggunakan mekanisme Merdeka Belajar itu tadi ya Pak Tia, dengan berbagai macam supportnya. Jadi lanjutkan Merdeka Belajar dong Mbak Tia. Betul. Oke, luar biasa. Jadi Sobat Merdeka kita sampai di bagian akhir nih. Kayaknya kita harus menutup forum ini karena kalau tidak kita bisa sampai subuh Pak Tia ngobrol jagongan, apalagi kalau bentar lagi kemudian ada teh, ada kopi, ada semuanya. Cocok gitu ya. Cocok banget. Matur nuwun sangat Pak Tia. Terima kasih sekali untuk membersamai podcast pada sore hari ini, nyantai sore di Yogyakarta. Selalu sehat. Untuk amanah ini Pak Tia. Husnul khotimah tentu saja harapannya Pak Tia. Dan kemudian juga selalu partisipasi aktif di dalam pengembangan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Insyaallah. Lanjutkan Merdeka Belajar Pak Tia. Lanjutkan. Mari kita ciring Sobat Merdeka semuanya dengan lanjutkan Merdeka Belajar. Terima kasih sekali Sobat Merdeka semuanya. Selamat menikmati sore dan juga akhir pekan. Salam sehat untuk Anda. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.